NIM 230507372. Di sini saya akan mempresentasikan pengelasan SMAW posisi 3F dalam mata kuliah pembelajaran mikro. Definisi pengelasan SMAW 3F. Pengelasan 3F adalah posisi pengelasan pada sambungan sudut atau fillet yang dilakukan pada benda kerja dengan orientasi vertikal. Angka 3 secara spesifik menandakan posisi tegak atau vertikal, sedangkan huruf F merujuk pada mempertemukan dua permukaan logam pada sudut tertentu seperti sambungan T atau sambungan tumpang. Dilakukan dengan menjalankan elektroda secara naik dari bawah ke atas yang dikenal dengan sebagai vertical up atau dari atas ke bawah yang disebut vertical down. Tantangan utama pada posisi 3F ini adalah melawan gaya gravitasi yang secara alami menarik cairan logam las dari atas ke arah bawah. Ya, di sini ada 5 poin tujuan pembelajaran dalam presentasi saya kali ini. Yang pertama, 1. Mampu mendefinisikan pengelasan pelat posisi 3F SMAW. Yang kedua, ada mampu menjelaskan prinsip kerja pengelasan posisi 3F SMAW. Dan yang ketiga, mampu mengidentifikasi pengelasan pelat posisi 3F SMAW. Dan yang keempat, mampu mengidentifikasi cara pengelasan pelat posisi 3F SMAW. Dan kelima, mampu mengidentifikasi alat ketiga pada pengelasan pelat posisi 3F. Untuk materi ajar ada 5 poin yang saya bawakan pada presentasi kali ini. Yang pertama ada definisi pengelasan pelat posisi 3F SMAW. Dan yang kedua ada prinsip kerja pengelasan pelat posisi 3F. Selanjutnya ada perlengkapan dalam pengelasan pelat posisi 3F. Yang keempat ada identifikasi cacat pengelasan pelat posisi 3F. Dan yang terakhir ada identifikasi alat ketiga dalam pengelasan pelat posisi 3F. Posisi 3F, posisi pengelasan sambungan sudut atau fillet yang menggunakan posisi vertikal pada pelat dengan proses las busur manual. Untuk kemiringan elektroda sendiri sekitar 10 derajat sampai 15 derajat ke bawah terhadap benda kerja yang akan kita praktekkan nanti. Untuk ada 3 prinsip kerja dalam melakukan proses pengelasan 3F SMAW kali ini. Yang pertama ada membuat tape weld, yang kedua membuat root pass 1 tanpa ayunan, dan yang ketiga adalah membuat chopper pass dengan ayunan weaving Z. Untuk ini contoh gambar kerja pada posisi 3F yang dimana aksis offset vertikal dan vertikal flat. Untuk gambarnya bisa dilihat di sini teman-teman. Untuk peralatan utama yang digunakan pada proses pengelasan kali ini meliputi 1 ada kabel tenaga, dan yang kedua ada trafolas, ketiga ada kabel masak, keempat ada kabel elektroda, kelima ada pemegang elektroda, dan keenam ada penjepit masak. Untuk gambarnya bisa dilihat di situ. Selanjutnya, alat bantu yang digunakan pada proses pengelasan 3F SMAW meliputi 1 ada meja las, 2 ada palu kerap, 3 ada palu konde, 4 ada mistar baja, 5 ada sikat baja, 6 ada ragum, 7 ada ikir, dan yang terakhir adalah penjepit benda kerja. Nah, ini ada beberapa contoh pada cacat pengelasan 3F SMAW. Dan yang satu ada lubang pada akhir jalur las atau crater. Ini diakibatkan oleh oksidasi dari oksigen udara luar terhadap cairan logam atau sudut elektroda yang salah pada ujung jalur las.
Itu gambarnya bisa dilihat di sini teman-teman. Yang kedua, ada cacat pada pengelasan. Ada jalur las terlalu lebar. Kelebihan ukuran lebar jalur pada sambungan tumpul ini dapat terjadi apabila gerakan atau ayunan elektroda terlalu jauh atau tarikan elektroda terlalu pelan dan arus terlalu besar atau gabungan dari macam-macam hal di atas tadi. Selanjutnya ada ukuran las tidak sama. Kelebihan atau kekurangan ukuran salah satu atau kedua kaki las pada sambungan sudut ini, hal ini memungkinkan sudut pengelasan yang tidak sesuai dengan ketentuan. Yang keempat adalah undercut, yaitu suatu alur yang terjadi pada kaki las. Hal ini dapat terjadi antara lain karena penggunaan arus yang tidak sesuai dan gerakan ayunan elektroda yang terlalu cepat bahkan tidak tepat. Selanjutnya ada overlap, yaitu overlap adalah kelebihan logam las pada bagian yang menempel logam dasar dan tidak menjadi perpaduan antara logam las. Hal ini terjadi karena arus yang terlalu rendah, sudut dan ayunan gerakan elektroda yang salah. Yang terakhir ada pengisian jalur kurang. Kelebihan atau kekurangan ukuran salah satu atau kedua kaki las pada sambungan sudut. Hal ini memungkinkan oleh sudut pengelasan yang tidak sesuai dengan ketentuan. Untuk ini ada beberapa alat-alat ketiga yang digunakan ketika melakukan proses pengelasan SMAW posisi 3F. Yang pertama ada topeng las, yang kedua ada sarung las, yang ketiga ada apron, dan yang terakhir ada sepatu safety. Untuk topeng las sendiri ada berbagai macam kegunaannya. Yang pertama, melindungi mata dari paparan sinar ultraviolet dan inframerah yang dihasilkan oleh busur las. Yang kedua, ada menahan percikan logam cair dan bunga api agar tidak mengenai kulit mata. Dan yang ketiga, menjaga area wajah dan leher dari radiasi panas yang dihasilkan selama proses pengelasan SMAW. Untuk selanjutnya yang keempat, yaitu membantu meminimalisir paparan langsung asap las ke partikel debu ke area pernapasan wajah. Dan yang kelima, terdapat lensa khusus pada topeng las, baik tipe pasif maupun auto darkening, memungkinkan agar melihat logam las dengan jelas tanpa menyilaukan mata. Yang kedua ada apron. Apron memiliki fungsi tersendiri yaitu melindungi dari percikan api, spatter. Yang kedua, perlindungan terhadap panas, radiasi. Dan yang ketiga, mencegah luka bakar pada badan. Yang keempat, melindungi pakaian kerja, contohnya melindungi wepak, baju, dan lain sebagainya. Untuk yang terakhir, keamanan dari sinar UV. Selanjutnya ada sarung tangan las, yang itu bisa melindungi dari panas ekstrim ketika kita salah memegang benda kerja. Dan yang kedua, melindungi dari percikan api. Yang ketiga, melindungi dari sinar. Yang keempat, bisa mencegah kita dari sengatan listrik. Dan yang terakhir ada melindungi dari luka gores dan gesekan ketika melakukan praktik pengelasan. Yang terakhir ada sepatu safety. Yang pertama, melindungi dari percikan api dan logam panas yang terjatuh di lantai. Yang kedua, melindungi dari kaki dari benturan. Dan yang ketiga, tahan terhadap panas. Yang kelima, mencegah terpleset. Dan yang keenam, melindungi dari benda tajam pada bagian kaki. Untuk kesimpulan, posisi 3F adalah teknik pengelasan sudut fillet pada sambungan T joint atau sambungan tumpang lap joint yang dilakukan pada bidang vertikal. Pengelasan ini memiliki tantangan lebih tinggi dibandingkan posisi horizontal atau 2F karena adanya pengaruh gravitasi terhadap cairan logam las. Untuk teknik pengelasan sendiri ada upward sama downward. Satu, vertical hook menanjak digunakan untuk penetrasi yang lebih dalam dan pengelasan material yang tebal. Memerlukan kontrol busur yang ketat agar logam cair tidak melebar ke bawah. Yang kedua ada vertical down, yaitu menurun, biasanya digunakan untuk plat-plat tipis
agar tidak terjadi jebol atau bolong, menghasilkan proses yang lebih cepat umum dengan penetrasi yang lebih datar. Untuk parameter dan kunci keberhasilan, untuk sudut elektroda sendiri, penjagaan sudut kerja dan sudut jalan yang konsisten biasanya membentuk sudut 45 derajat terhadap bidang vertikal dan 10 derajat sampai 15 derajat ke arah jalur las. Gerakan elektroda, penggunaan pola ayunan waving, pola zigzag, segitiga atau setengah lingkaran sangat penting untuk mengatur distribusi panas pada pemeriksaan logam. Yang kedua, ada pengaturan arus, amperage. Arus harus disesuaikan dengan diameter elektroda. Biasanya sedikit lebih rendah dibandingkan posisi datar untuk mencegah cairan las yang terjatuh. Yang keempat, ada tantangan dan solusi. Untuk masalah utama pada pengelasan 3F SMAW kali ini yaitu gravitasi seringkali menyebabkan cacat seperti undercut atau penumpukan logam yang berlebih, yaitu overlap. Untuk solusinya, pengaturan aspek jarak busur yang pendek dan stabil sangat krusial dalam menjaga kontrol bawah las di posisi vertikal pada kali ini. Terima kasih. Baik, untuk presentasi pada siang kali ini sepertinya sampai segitu saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.